Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marco Bezzecchi menegaskan tekadnya untuk kembali bangkit di seri MotoGP Australia 2025 usai insiden buruk yang menimpanya di Mandalika. Pembalap Aprilia Racing asal Italia itu mesti menghadapi ujian mental dan fisik setelah kecelakaan yang menghangatkan media. Namun kini ia menyatakan dirinya telah pulih dan siap turun ke lintasan kembali. Saat balapan MotoGP Indonesia di Mandalika, Bezzecchi menjadi sorotan karena performa impresifnya sepanjang putaran seri tersebut. Ia berhasil merebut pole position dan tampil dominan, bahkan memenangkan sprint race dengan passing kuat. Sayangnya, pada balapan utama terjadi insiden di lap awal ketika ia menabrak Marc Marquez dari belakang. Benturan tersebut membuat keduanya terjatuh dan terseret ke pinggir lintasan, memaksa keduanya keluar dari perlombaan. Untuk Marquez, kecelakaan itu mengakibatkan cedera yang cukup serius, sedangkan Bezzecchi melaporkan bahwa ia mengalami nyeri punggung tetapi tidak ada cedera berat. Bezzecchi mengaku bahwa selama beberapa hari pasca insiden, ia merasa kesulitan akibat rasa sakit di punggungnya. Ia menjalani terapi dan pemeriksaan medis untuk memastikan bahwa tulang dan ototnya aman serta bisa pulih dengan baik. Ia menyebutkan bahwa kondisinya cukup baik saat ini dan tidak ada hambatan berarti dalam persiapan menghadapi seri berikutnya. Balapan selanjutnya akan digelar di sirkuit Phillip Island, Australia, pada 17-19 Oktober 2025. Bezzecchi menyatakan bahwa ia tidak sabar kembali bertarung di lintasan dan optimistis bisa menunjukkan performa terbaik. Menurutnya, keberhasilan dalam menghadapi tekanan dan bangkit dari kegagalan bisa menjadi modal penting dalam persaingan kejuaraan dunia. Situasi ini tidak hanya penting dari sisi pribadi Bezzecchi, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi tim Aprilia Racing. Dalam kalender MotoGP yang makin kompetitif, kehilangan poin akibat insiden bisa berdampak signifikan terhadap posisi klasemen. Maka dari itu, pemulihan cepat dan kesiapan fisik serta mental sangat krusial. Bagi tim teknis, juga dibutuhkan evaluasi ulang atas setup motor, strategi balapan, dan manajemen risiko di lintasan yang dikenal tricky seperti Mandalika. Seiring mendekatnya seri Australia, sorotan kini beralih ke harapan bahwa Bezzecchi bisa kembali unjuk gigi. Publik dan penggemar MotoGP tentu menanti apakah sang pembalap bisa mengatasi tekanan dan sorotan pasca insiden dan kembali ke jalur kemenangan. Beberapa pengamat pun menyebut bahwa kemampuan rebound seorang pembalap dari keterpurukan menentukan kualitas karakter seorang juara. Dari segi persaingan kejuaraan dunia, setiap poin memiliki bobot tinggi. Jika Bezzecchi mampu tampil konsisten dan memenangkan sesi demi sesi, ia tetap punya peluang untuk masuk ke dalam perburuan gelar. Apalagi, kompetisi musim ini tak hanya mempertemukan pembalap hebat dari tim-tim pabrikan seperti Ducati, Yamaha, Honda, dan KTM, tetapi juga persaingan internal tim-tim satelit. Kegagalan satu seri bisa memicu efek domino buruk bagi posisi klasemen dan moral tim. Meski insiden di Mandalika mengundang kritik dan diskusi, Bezzecchi mencoba meredam kontroversi dengan menyatakan bahwa tabrakan dengan Marquez bukanlah tindakan sengaja. Ia menegaskan bahwa dalam balap kecepatan tinggi seperti MotoGP, risiko dan kontak antar pembalap adalah bagian dari dinamika pertandingan. Keputusan untuk maju agresif atau menahan diri adalah bagian dari intuisi dan pengalaman masing-masing pembalap dalam kondisi ekstrim di lintasan. Kini, semua mata tertuju pada Phillip Island, sirkuit dengan karakter khusus, tikungan cepat, dan kondisi cuaca yang bisa berubah dengan cepat karena angin dan dingin. Bagi Bezzecchi, trek ini akan menjadi medan uji untuk membuktikan bahwa ia tidak sekadar kembali ke balapan, tetapi kembali dengan mental juara. Tim Aprilia akan bekerja keras menyesuaikan setup motor untuk menghadapi karakter sirkuit yang menuntut stabilitas, grip di tikungan cepat, dan daya jelajah di lintasan lurus. Ketersediaan data dari musim-musim sebelumnya di Phillip Island juga akan sangat membantu strategi balap. Sementara itu, rival-rivalnya tentu tidak akan menunggu. Mereka akan memanfaatkan setiap celah dan kelemahan Bezzecchi untuk menambah keunggulan mereka di klasemen. Kondisi fisik dan kepercayaan diri Bezzecchi akan menjadi aspek yang dibidik. Jika pembalap lain melihat celah pada titik pemulihan fisik atau performa motor, mereka mungkin akan mengambil langkah agresif untuk menyerang sejak lap-lap awal. Namun, di hadapan tekanan itu,
Sejarah menunjukkan bahwa pembalap-pembalap top seringkali membuktikan bahwa momen bangkit dari krisis justru menjadi momentum terbaik mereka. Jika Bezzecchi berhasil mengatasi rasa sakit, menjaga mental tetap stabil, dan bersinergi baik dengan tim, ia mampu keluar dari masa sulit ini dengan reputasi yang makin kuat. Tak kalah penting, dukungan dari tim teknis dan fisioterapis tim akan menentukan sejauh mana pemulihan cepat bisa dicapai. Proses terapi, pemulihan otot dan sendi, serta simulasi latihan ringan di sirkuit latihan harus dilakukan seimbang agar tidak terjadi dampak negatif saat balapan. Keputusan apakah Bezzecchi akan mengikuti latihan bebas atau sesi tambahan juga harus diatur dengan hati-hati oleh tim medis dan tim balap. Dalam beberapa hari ke depan menjelang MotoGP Australia, media, fans, dan tim rival sudah menyiapkan sorotan khusus untuk Bezzecchi. Apakah ia mampu kembali menunjukkan performa agresif, atau justru masih dibayangi trauma pasca insiden Mandalika? Jawabannya hanya bisa terungkap di tikungan pertama Phillip Island, ketika lampu start padam dan semua pembalap melesat memperebutkan posisi. Akhirnya, musim MotoGP 2025 masih panjang, dan peluang terbuka luas bagi siapapun yang tetap konsisten dan mampu mengatasi tantangan fisik, teknis, dan mental. Buat Marco Bezzecchi, seri Australia bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah panggung pembuktian bahwa jatuh tak serta-merta berarti menyerah, melainkan kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Di dunia balap, momen yang menentukan seringkali datang tanpa peringatan. Dan di sirkuit Motegi, Jepang, dua pembalap Ducati Lenovo menciptakan sejarah di hari yang sama. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, melakukan comeback sempurna dengan memenangkan dua sesi penuh. Sementara rekan setimnya, Marc Marquez, mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Di balik kemenangan itu, tersembunyi kisah tentang rasa hormat, kerja tim, dan dorongan moral yang lebih kuat dari sekadar mesin cepat. Francesco Bagnaia turun ke lintasan Motegi dengan beban besar di pundaknya. Musim ini bukan yang paling stabil bagi sang pembalap Italia, yang sempat kehilangan ritme dan performa. Namun di Jepang, semuanya berubah. Ia tampil mendominasi di sprint race dan race utama, menunjukkan performa yang nyaris tak terbendung. Dalam 2 hari balapan, Bagnaia seperti terlahir kembali. Tenang, agresif, dan presisi dalam setiap manuver. Kemenangan sempurna ini menjadi bukti bahwa ia belum kehilangan sentuhan magisnya sebagai salah satu pembalap terbaik dunia. Namun yang membuat cerita ini lebih menarik bukan hanya soal kemenangannya, melainkan bagaimana Bagnaia menyikapi hasil itu. Dalam wawancara pasca balapan, ia menyebutkan satu nama yang menurutnya berperan penting dalam kebangkitannya, Marc Marquez. Meski Marquez adalah rival lama, kini keduanya berada dalam satu garasi yang sama di Ducati Lenovo. Dan bagi Bagnaia, kehadiran Marquez tak sekadar menambah tekanan, tapi justru menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Marc Marquez memang menjalani musim yang luar biasa. Dari 17 putaran yang telah digelar hingga Motegi, ia mencetak 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan di sprint race, rekor yang menunjukkan dominasi luar biasa. Di Jepang, Marquez secara matematis mengunci gelar juara dunia dengan keunggulan 201 poin atas pesaing terdekatnya. Ini adalah gelar dunia ke-7 Marquez di MotoGP dan gelar Grand Prix ke-9 sepanjang karirnya. Ia juga menjadi pembalap Ducati keempat yang menjuarai kelas utama, menyusul Casey Stoner, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin. Yang menarik, ini adalah gelar dunia pertama Marquez setelah 6 tahun tanpa trofi utama, mengukuhkan bahwa ia bukan hanya juara masa lalu, tapi juga kekuatan besar yang tetap relevan di era baru MotoGP. Banyak yang sempat meragukan kemampuannya untuk kembali setelah serangkaian cedera dan masa-masa sulit di Honda. Tapi musim 2025 membungkam semua kritik itu. Ia bukan hanya kembali, ia menguasai. Bagi Francesco Bagnaia, melihat rekan setimnya begitu dominan justru menjadi pemicu untuk memperbaiki dirinya. Ia menyebut bahwa Marquez memberinya semangat, baik lewat performanya di lintasan maupun interaksi di balik layar. Sebagai pembalap yang dulu sering bertarung keras di lintasan, relasi mereka kini berubah menjadi bentuk kerjasama yang kuat.
dualisme yang saling menguatkan, bukan melemahkan. Bagnaia bahkan menyatakan rasa terima kasihnya secara terbuka kepada Marquez, menyebutnya sebagai elemen kunci dalam proses bangkitnya dari keterpurukan. Kemenangan Bagnaia di Motegi pun menjadi simbol dari sinergi yang berhasil dibangun Ducati Lenovo musim ini. Di tengah persaingan ketat antar pabrikan, Ducati mampu menjaga kestabilan tim, memberikan motor yang kompetitif, dan menciptakan atmosfer kolaboratif di antara dua pembalap top mereka. Situasi ini jarang terjadi dalam dunia MotoGP di mana seringkali dua pembalap dalam satu tim menjadi rival sengit. Tapi di Ducati, yang terjadi justru sebaliknya. Marquez dan Bagnaia saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Dalam wawancara lanjutan, Bagnaia menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah bukti bahwa kerja keras, fokus, dan dukungan tim mampu mengubah arah musimnya. Ia tidak menutup-nutupi bahwa sebelumnya ia sempat kehilangan arah, tetapi lingkungan positif di tim, dan terutama pengaruh Marquez, membantunya kembali percaya diri. Ia merasa didorong untuk tidak menyerah, bahkan ketika klasemen sementara tak berpihak padanya. Joan Mir, yang finish di posisi ketiga di Motegi, juga mencuri perhatian dengan podium pertamanya sejak bergabung dengan Honda HRC. Namun sorotan utama tetap tertuju pada dua pembalap Ducati yang kini menjadi simbol kebangkitan dan dominasi. Jika Marquez adalah pemegang mahkota juara, maka Bagnaia adalah sang pejuang yang menemukan kembali taringnya. Musim ini menjadi musim yang penuh cerita bagi Ducati. Mereka tidak hanya berhasil menciptakan motor yang superior, tetapi juga mengelola dua ego besar dalam satu tim tanpa menciptakan friksi. Ini adalah prestasi tersendiri dalam dunia balap motor, yang biasanya dipenuhi drama internal. Tetapi tidak kali ini. Marquez dan Bagnaia membuktikan bahwa rivalitas bisa berubah menjadi kolaborasi, dan keduanya bisa bersinar tanpa saling menghalangi. Kini, dengan Marquez mengunci gelar dunia dan Francesco Bagnaia kembali ke performa puncak, Ducati Lenovo berada dalam posisi strategis untuk mendominasi tidak hanya musim ini, tetapi juga musim-musim ke depan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menjadi juara, tapi siapa yang bisa menantang duet maut ini di masa mendatang. Di akhir wawancara, Bagnaia tampak tenang dan puas. Bukan hanya karena kemenangan di lintasan, tapi karena ia merasa telah menaklukkan sesuatu yang lebih besar, dirinya sendiri. Dan di sampingnya, Marc Marquez, sang juara dunia, berdiri sebagai rekan sekaligus inspirasi. Keduanya kini menjadi lambang generasi baru MotoGP, pembalap yang bukan hanya cepat, tapi juga matang, dan tahu bahwa kemenangan terbesar tidak selalu soal siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang mampu bangkit ketika segalanya terasa jatuh. Marc Marquez kembali mengukir sejarah besar dalam dunia MotoGP. Pebalap asal Spanyol itu memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP 2025 setelah finish di posisi kedua pada balapan di sirkuit Motegi, Jepang. Gelar ini terasa begitu spesial karena datang setelah perjalanan panjang penuh cedera, keraguan, dan tantangan yang sempat membuat banyak orang mengira karirnya sudah berada di ujung. Di lintasan Motegi, Marquez tidak perlu memaksakan diri untuk menang. Ia cukup mengunci posisi depan dan menjaga selisih poin dengan para pesaing. Ketika balapan dimulai, Francesco Bagnaia langsung melesat dan memimpin jalannya lomba. Marquez memilih bermain cerdas. Ia tetap menjaga ritme, tidak mengambil risiko besar, dan fokus pada target utamanya, memastikan gelar juara dunia. Dengan finish di urutan kedua, hasil itu sudah cukup untuk menutup peluang rival-rivalnya mengejar di sisa musim. Momen setelah melewati garis finish menjadi salah satu adegan paling emosional dalam karir Marquez. Ia berhenti sejenak, menunduk, lalu menatap layar besar di sisi lintasan yang menampilkan perjalanan karirnya. Potongan video kecelakaan, cedera parah, hingga momen-momen jatuh bangun membuat suasana semakin haru. Air mata terlihat di balik helmnya. Marquez seolah tidak percaya dirinya benar-benar kembali ke puncak setelah sekian lama berada dalam kondisi sulit. Alex Marquez, sang adik sekaligus rival di lintasan, menjadi salah satu orang pertama yang memberi selamat. Ia menghampiri Marc, memeluknya erat di tengah sorak-sorai penonton.
Adegan itu menjadi simbol ikatan keluarga sekaligus penghormatan pada perjuangan panjang Mark yang berhasil mengalahkan rasa sakit dan tekanan luar biasa. Rivalitas di lintasan boleh keras, tetapi persaudaraan tetap lebih kuat. Perjalanan menuju gelar 2025 ini tidak mudah. Beberapa musim sebelumnya, Marquez kerap terjebak dalam cedera yang membuatnya absen panjang dan kehilangan konsistensi. Banyak penggemar, bahkan analis MotoGP, sempat meragukan apakah ia bisa kembali ke level tertinggi. Namun musim ini, Marquez menunjukkan bahwa pengalaman dan mental baja bisa mengalahkan segala keterbatasan. Dari awal seri hingga Jepang, ia menjaga performa tetap stabil. Tidak selalu menang, tetapi selalu berada di barisan depan dan mengumpulkan poin penting. Kunci sukses Marquez adalah strategi. Ia tidak terjebak pada ambisi berlebihan untuk selalu juara seri. Ia tahu kapan harus menyerang habis-habisan, kapan harus aman, dan kapan harus menjaga kondisi. Filosofi balap inilah yang membawanya konsisten di papan atas. Sementara itu, para rival seperti Alex Marquez, Bagnaia, atau Pedro Acosta tidak mampu menjaga performa setenang Marquez sepanjang musim. Hasilnya terlihat di klasemen akhir, Marquez unggul jauh, dengan selisih poin lebih dari 200 dari adiknya. Balapan di Jepang menjadi puncak drama. Bagnaia menang di lintasan, Pedro Acosta menekan dari belakang, Joan Mir mencoba mengejar podium, dan Alex berusaha bertahan di 6 besar. Marquez tidak terpancing duel berisiko. Ia tetap fokus pada jalur balapnya, menjaga ban, mengatur rem, dan memastikan motor Ducati tetap stabil hingga garis akhir. Keputusan itu terbukti tepat. Meski tidak finish pertama, posisinya sudah cukup mengunci gelar juara dunia. Setelah lomba, sorak penonton menggema di Motegi. Marquez berdiri di podium dengan wajah penuh haru. Ia melambaikan tangan, lalu menatap trofi juara dunia yang akhirnya kembali ke genggamannya setelah sekian lama. Para kru Ducati ikut bersorak, merayakan keberhasilan besar ini. Kerja sama tim sepanjang musim, mulai dari teknisi, mekanik, hingga manajer, menjadi bagian penting dari kesuksesan ini. Dari sisi teknis, Ducati juga patut mendapat pujian. Motor yang dikendarai Marquez terbukti tangguh dan stabil sepanjang musim. Penyesuaian suspensi, strategi ban, hingga detail kecil pada aerodinamika memberi keuntungan besar. Namun, faktor terbesar tetap ada pada Marquez sendiri. Pengalaman panjang, naluri balap, dan keberanian mengambil keputusan membuatnya bisa memaksimalkan potensi motor di setiap lintasan. Bagi dunia MotoGP, kemenangan Marquez ini menjadi babak baru. Banyak yang menyebutnya sebagai kebangkitan legenda. Setelah sekian lama dominasi bergeser ke pebalap lain, kini Marquez kembali merebut tahta. Para rival tentu tidak tinggal diam. Musim depan, Bagnaia, Acosta, hingga Alex diprediksi akan tampil lebih agresif untuk mencoba menghentikan dominasi Marquez. Namun, kemenangan ini membuktikan bahwa pebalap berusia 32 tahun itu masih berada di level tertinggi. Kisah ini juga menjadi inspirasi bagi pebalap muda. Bahwa kegagalan, cedera, atau keterpurukan bukan akhir dari segalanya. Marquez telah membuktikan bahwa dengan mental kuat, kerja keras, dan strategi tepat, seseorang bisa kembali mencapai mimpi besarnya. Banyak penggemar yang menyebut cerita musim ini sebagai film nyata. Ada penderitaan, ada perjuangan, ada klimaks, dan akhirnya sebuah kemenangan besar. Kini, Marquez telah mengoleksi 7 gelar juara dunia MotoGP. Angka itu bukan sekadar statistik. Itu adalah bukti ketangguhan, konsistensi, dan keberanian seorang pebalap. Setiap gelar memiliki cerita, tetapi gelar 2025 akan selalu dikenang sebagai gelar kebangkitan. Sebuah pembuktian bahwa legenda sejati tidak pernah benar-benar habis. Meski gelar sudah dikunci dengan 5 seri tersisa, Marquez dipastikan tidak akan bersantai. Ia masih akan tampil serius di sisa musim, bukan hanya demi menjaga kehormatan sebagai juara dunia, tetapi juga untuk memberi tontonan terbaik bagi para penggemar. Balapan-balapan berikutnya akan menjadi ajang pembuktian bahwa ia layak disebut salah satu pebalap terbaik sepanjang masa. Perayaan besar pun terjadi tidak hanya di Jepang, tetapi juga di Spanyol.
Fans setia Marquez menyambut kabar ini dengan pesta kemenangan. Media internasional pun menyoroti pencapaian ini sebagai salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah MotoGP. Dari ruang operasi, sesi rehabilitasi, hingga podium juara dunia, perjalanan Marquez adalah kisah yang akan terus dikenang dalam dunia olahraga. Dengan gelar baru ini, Marc Marquez semakin memperkuat posisinya sebagai legenda hidup. Ia bukan hanya pebalap dengan skill tinggi, tetapi juga simbol semangat pantang menyerah. Ia membuktikan bahwa keberanian untuk kembali setelah jatuh adalah hal yang membedakan juara sejati dari pebalap biasa. Marc Marquez gugup jelang MotoGP Jepang, diambang juara dunia, tapi tak tenang. Menjelang Grand Prix Jepang 2025, Marc Marquez berada di posisi yang sangat menentukan. Ia memimpin klasemen MotoGP dengan perolehan 521 poin, unggul jauh atas pesaing terdekat yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Dengan keunggulan 191 poin, Marquez berpotensi mengunci gelar juara dunia musim ini lebih cepat dari jadwal. Namun, alih-alih merasa tenang, ia justru mengakui bahwa dirinya gugup menjelang balapan di sirkuit Motegi. Kegugupan seorang juara dunia tentu menjadi sorotan menarik. Bukan karena Marquez tak berpengalaman, melainkan karena justru pengalaman panjangnya membuat ia tahu persis apa yang dipertaruhkan. Ketika kemenangan ada di depan mata, tekanan justru terasa lebih berat. Apalagi, MotoGP Jepang bisa menjadi penentu sejarah baru dalam karirnya. Dalam wawancara menjelang balapan, Marquez tidak menutupi kondisi emosionalnya. Ia mengaku belum sepenuhnya santai, meskipun hasil balapan sebelumnya cukup positif. Ia berhasil finish di posisi kedua dalam sprint race, sebuah pencapaian penting yang menunjukkan bahwa performanya terus meningkat dari sesi ke sesi. Menurutnya, progres yang ia dan tim capai sejak kualifikasi menjadi modal penting. Meski begitu, ia sadar bahwa MotoGP Jepang bukan hanya sekadar balapan biasa. Ini adalah momen krusial yang bisa mengukuhkan statusnya sebagai juara dunia, atau justru membuka celah bagi rival-rivalnya untuk memperpanjang persaingan. Salah satu kunci keberhasilan Marquez musim ini adalah kemampuannya menjaga konsistensi. Namun, pada balapan krusial seperti ini, konsistensi saja tidak cukup. Ia juga harus cermat dalam mengambil risiko. Marquez menyebut bahwa di tahap awal balapan ia akan cenderung berhati-hati. Strateginya jelas, menghindari kontak yang tidak perlu, menjaga ban tetap dalam kondisi optimal, dan mengatur ritme balapan seefisien mungkin. Ia tahu bahwa kesalahan kecil bisa berujung fatal, apalagi saat berada di posisi paling depan klasemen. Start dari posisi ketiga memang cukup menjanjikan, tapi tetap menyisakan tantangan. Ia harus bersaing ketat dengan dua pembalap kuat lainnya, Francesco Bagnaia dan Joan Mir. Persaingan di barisan depan dipastikan ketat, dan salah langkah sedikit saja bisa membuat peluang juara musim ini tergelincir. Yang menarik, rival terdekat Marquez musim ini bukanlah pembalap dari tim lain, melainkan adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Ini menciptakan dinamika unik, pertarungan saudara di puncak klasemen MotoGP, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah balap motor. Alex tentu memiliki motivasi besar untuk mengejar sang kakak. Namun Marquez tahu bahwa rivalitas ini bukan semata soal perebutan gelar, tapi juga soal menjaga nama baik keluarga, profesionalisme tim, dan etika olahraga. Dalam balapan, mereka memang lawan. Namun di luar lintasan, keduanya tetap bersaudara. Menyeimbangkan emosi dalam situasi seperti itu bukan perkara mudah. MotoGP Jepang berpotensi menjadi panggung penobatan Marquez sebagai juara dunia musim ini. Jika ia berhasil finish di depan Alex dan mengamankan poin cukup besar, maka gelar dunia hampir pasti berada di genggamannya. Namun di sisi lain, jika terjadi insiden atau kesalahan yang membuatnya gagal finish atau kehilangan banyak poin, maka peluang itu bisa tertunda, bahkan terancam sirna bila performa pesaing membaik di balapan-balapan berikutnya. Karena itulah, meskipun secara matematis ia unggul jauh, tekanan tetap besar. Ia tidak bisa menganggap remeh satupun balapan yang tersisa.
Sirkuit Motegi sendiri dikenal cukup teknikal dengan banyak zona pengereman keras. Ini bisa menjadi tantangan bagi ban dan fisik pembalap, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak menentu seperti di Jepang. Marquez harus benar-benar siap dari segi teknis, mental, dan strategi tim. Yang menarik dari situasi ini bukan hanya soal persaingan poin, tapi juga sisi manusiawi dari seorang pembalap top dunia. Marquez, yang sudah pernah merasakan gelar juara berkali-kali, tetap bisa merasa gugup. Ini menunjukkan bahwa bahkan atlet sekelas dirinya pun tidak kebal dari tekanan psikologis, apalagi saat menyadari bahwa satu balapan bisa menentukan arah seluruh musim. Hal ini juga menjadi refleksi penting tentang bagaimana mentalitas dan ketenangan memainkan peran besar dalam olahraga. Kecepatan dan teknik memang penting, tapi kemampuan menjaga fokus dan mengelola tekanan justru sering menjadi penentu di level tertinggi. Dengan hanya beberapa seri tersisa setelah Jepang, Marquez berada di jalur yang sangat menjanjikan untuk meraih gelar dunia musim ini. Namun jalan menuju sana masih harus dilalui dengan penuh perhitungan. Ia tidak bisa sekadar mengandalkan keunggulan poin, ia harus tetap tampil konsisten, tenang, dan fokus hingga balapan terakhir. MotoGP Jepang akan menjadi cermin. Apakah pengalaman, strategi, dan mentalitas juara bisa membawa Marquez ke garis akhir sebagai kampiun, atau justru tekanan yang akan mengambil alih? Semua akan terjawab saat lampu start menyala dan balapan dimulai. Marc Marquez kini berada di persimpangan, satu sisi penuh peluang, sisi lain penuh tekanan. Dengan performa yang terus membaik, pengalaman segudang, dan dukungan tim yang solid, ia memiliki semua alat untuk menutup musim ini dengan gelar juara. Namun tetap saja, keberhasilan itu harus diraih, bukan sekadar ditunggu. Dan mungkin, kegugupan yang ia rasakan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia masih sepenuhnya terlibat, termotivasi, dan menghormati setiap tantangan yang hadir di lintasan.